Niki tak warai carane ketemu pangeran. Jadi jemben itu wonten satu kenaitan gitu. Terus wong Nasrani pun marani sesembahane mlebu neraka. Wong Yahudi pun marani sesembahane mlebu neraka. Itu terus pangeran dari pengumuman. Wong mukmin sing elek, sing ganteng, sing sedengan, sing apik. Kowe jek ning kene wong kabeh anut pangeran, anut pangerane. Jadi kula ngenteni pangeran kula. Lalu pas pangeran muncul saking gobloknya muni nak udah hapus. Lah aku kuatir sampean ngono, mulane tak ulas saiki. Kula kuatir pas pangeran muncul kowe muni napa nak udah. Iku saking kurang ajar. Makanya ini penting, nyembah pangeran kudu kenal pangeran. Suatu saat terus nanti itu jenengan nak tengok orang maksudnya Allah itu sempat muncul. Cuma karena kita saking gobloknya. Sange atau kenal pangeran, kenal duwe, kasut, macam-macam zaman pondok, BPKB, utang, bawa ngono-ngono itu, wedoan, pangkat, ngamun, macam-macam. Lu wong melarat sing tukang nglamun iki nyembah nglamun jane paham, nyembah usuk reng kok sing didelok nak bunyi kedap-kedip ni. Dadi jape iki nyembah duwe kena ibu sedekah. Nyembah kelap-kelip iku malah nyembah opo. Sampai wiridan nasib. Jadi Allah itu sempat muncul. Cuma ketika muncul malah naiknya mulai menapa nak udu napa? Nak udu. Umat kabeh marani sesembahan kowe kok tengok-tengok ning kene golek sapa? Kula ngentosi Allah. Aku iku Allah. Malah mulai napa? Nak udu. Lah sampean ditampeng. Lah lucunya pengen tak kok. Lah buka aku mau tenang kok lesni tadi. Lesni lucu tuh. Wah, Imam Tobari ke koro-koro. Maksudnya kita tak buka aku mau tenang terus gue meronggi aja. Oh, kok wae kertas Gusti, kula niteni Allah tenang gak boten. Lucu tuh. Jadi sebenarnya Mustafa jawabnya bahwa kula niteni Gusti Allah tenang apa? Boten. Angkot tersitat. Oh, anak pulau jelas dulu. Ini mesti kok Mustafa ini hangat. Hangat. Masih khusus lah hangat. Kau tinggi kenal pangeran wong alim merono nih. Kau kenal pangeran wong khusus merono dalile. Ini penting. Makanya Sayyidina Ali pernah ditanya sama seseorang. Ya Ali, orang sehebat engkau apa pernah melihat Allah? Jawab Sayyidina Ali enak. Kaifa a'budu man la a'rif. Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenal? Kaifa a'budu man la a'rif. Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Itu tidak masuk akal. Jadi menurut Sayyidina Ali orang menyembah Tuhan kalau tidak kenal itu tidak masuk akal. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang itu cara Sayyidina Ali betul apa? Betul masuk akal. Misalnya begini, ini contoh paling mudah nih. Makanya yang orang hikam pernah bilang secara ekstrim, siapa yang tidak pernah mukasafah di dunia, itu ditakutkan suul khotimah, karena dia kenalnya Tuhan itu nanti keliru. Pasti orang-orang master itu apa? Keliru. Yang Allah betulan dina'udzubillah, yang tidak Allah dikejar. Nah itu ceritanya orang kafir ngoten, gitu. Isa itu ngaku Tuhan, terus pangeran menciptakan satu malaikat yang persis Isa, terus ini dinut. Barang dinut mayune dengan rokok, akhirnya kecemplung nopo? Neraka. Mungkin ujar ke ngoten, mayu neraka akhirnya nyemplung blodro, walhasil napa? Akhirnya pangeran dia pengumuman ya tabadawa. Hadis ini sudah saya cek, artinya sudah saya bandingkan di Muslim, di Bukhari, memang tidak ada masalah. Memang matanya yang beda tapi intinya sama. Ini hadis ini sobat. Sudah saya cek secara akademik di beberapa hadis 6 itu yang jadi mutamatsilah hadis. Itu sobat. Ketika Allah muncul itu para umat, orang-orang sudah mengikuti Tuhannya, lalu ngapain kamu masih di sini? Saya nunggu Allah, Tuhan kami. Saya ini Allah, malah jawabnya Allah. Terus pengiran tapi apian, ngerti nak goblok ya, jadi dimaafkan. Ayo pengiran tak ada itu. Apa kalau saya tuh, lalu kalau Allah betul muncul, apa kamu niteni itu? Enggak Gusti, pede jawabnya apa? Enggak. Adiku monggo dipenggali jadi nanti sampean gue persiapan nek orang-orang masar niteni piye supaya napa ora keblon. Yang penting aja nglakoni wae apa roe tamanit takoda ilaharu hawa. Jangan sampai menuhankan napa hawa. Nah, saling menuhankan duwe pangkat popularitas termasuk menuhanno arah-arahan.
Iku yo penyakitnya wong melarat tuh rasa-rasen. Penyakitnya wong suka seneng duit. Nah, jabat seneng nopo? Rasa-rasen yo penyakit. Wong turu yo enak, nganggur yo nopo? Enak. Ana jare kanca kula sing melarat, dunya ku curang. Foto-foto turu esuk nang suka daerah di nganggur. Lah beda apa? Lah dia turu tapi tokone buka. Lah aku turu tenan ra ono dibuka. Asline dunya aku curang. Modho-modho turu sing tugas dihukumi ra nganggur, aku dihukumi nganggur. Nek jare nang tugas turu tokone napa? Buka. Jadi agak nganggur. Nek turu nganggur tenan. Ora ono sing buka. Ora ono napa? Buka. Mboten iki tenan. Kalau juga mau setting cerita. Walhasil terus Allah masih tanya, masih baik. Apa kalau saya sebagai Allah memunculkan satu ayat, terus kamu kenal? Kata mereka, iya Gusti kenal. Wong munafik ngaku. Saya di dunia meskipun munafik, sesembahanku pangeran. Allah, pangeran ngetes. Ya sudah, kalau gitu kamu sujud. Wah, ini pas sujud ini kaku, awake ini topan wahidan ini kados blabak sing tunggal. Itu labil sekali ketika dia sujud malah geblak. Makanya Imam Tobari sebagai ulama tafsir dia nafsirkan ini di ayat ketika mereka disuruh sujud wa yutauna ila sujudi fala ya tati'un khosyiatan absaruhum tarhaquhum napa lillah. Jadi waqat kan yutauna ila sujudi wa hum salimun. Fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal hadis. Bersamaan kertas manane Quran. Memang dari awal Quran ngendikan fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal. Dadi malaikat kon mirip kabeh. Ya malaikat mirip kabeh itu urusanku pribadi. Mulane paling ngeri mergo ngadepi pengiran langsung. Fadzarni mongko ninggalo sira ni ingsun. Wa may yukadzibu bi hadzal hadis. Malaikat sing tukang ngisap, tukang nyatet saiki mirip kabeh. Iki urusanku mbek wong-wong ngaku mukmin tapi ora jelas. Barang ketemu wong munafik semua macam-macam. Aku ini Allah. Dia sempat kenal. Orang munafik sempat kenal. Ya Gusti, Engkau Tuhan kami. Saya tidak percaya kalau kamu menyembah saya kebetulan. Mungkin Anda menyembah saya karena riya, karena basa-basi, karena rutinitas. Enggak Gusti. Pengiran ngetes. Saya kira saya sujud nih. Orang sujud, dia sujud itu geblak. Tidak sujud apa? Lagi disebut waqat kanu yutauna ila sujudi hum salimun. Ketika ning dunya kon sujud dekne cek selamat ora sepenuh hati, saiki kon sujud gak gelem. Ya. Saiki kon sujud napa? Gak gelem. Makanya ini dipakai nafsiri ayat tadi. Dipakai nafsiri ayat ketika mereka disuruh sujud wa yutauna ila sujudi fala ya tatihun. Mereka enggak mau. Jadi ini nanti dipakai nafsiri ayat itu. Khosyiatan absaruhum tarhaquhum lillah. Ayo sudah pengenan terus gampang nilai-nilai. Berarti sujudnya ada murni sulpo non rokok. Nah, makanya mumpung jenengan ini belum kena hisab. Tak warai ya. Caranya sujud yang murni ora kok suwe-suwenan sujud sebagai ngisap ini mboten gampang. Ini kok urusan suwe-suwenan kalian nganggo karpet nomo mboten. Jadi ini mana nih? Cara nyanyian sujud suwi kok orang ngecap, wah karpet ku harus jadi orang. Wah itu terus nakalan, ukuran ngono ukuran opo. Nanti kalau warai. Kata sujud itu sebetulnya di Al-Quran itu digunakan berkali-kali dan inti maknanya itu ketundukan sama semua kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kersane Allah itu kadang tidak sesuai nafsu kita, tidak sesuai keinginan kita. Sujud yang kayak di sholat itu sudah sujud ritual mahdoh yang memenuhi aturan-aturan fisik. Itu beda dengan sujudnya hati yang tidak terkait dengan aturan-aturan fisik. Jadi misalnya gini, kalau contoh dari fikih dulu. Kalau kita sholat, itu kata Rasulullah, umirtu an asjuda ala sab'ati al-jumin. Kita ini disuruh sujud, ada 7 anggota tubuh yang harus sujud. Ini kok al-jabha, wal yaden, warubatan wal kodamen ala sapati nopo azumin gini mulai batok 2 telapak kaki dengkul kalis kalian kodamen terus orang-orang fikih nambahi syarat sahnya ma'atahamulin yasirin agak ditekan orang kekuat terus dipancat mana nak kiai-kiai sing fanatik ngono sujute muridé kok sikile
Angga-angga duduk dipancat goblok. Mulane kiye-kiye pondok iku sadar cepet ngecap ning dengkul lebih napa? Sikil. Mergo syaratnya kudu napa? Dipancat. Macam ya Mang orang fikih itu nambahi syarat ma'ata kamulin yasir, sedikit ditekan. Terus untuk jabah syaratnya tidak ada penghalang. Jadi misalnya langsung badu kena nggon sujud. Ya, badu harus kena nggon sujud. Cuma itu udah harus baduk semua. Potong dia itu puan nanti kamu ngomong nganti ngeten boten niku gak bisa berlebihan. Pokoknya sujud lah. Nah, kalau ora fanati kula nggih biasa mawon. Iku carane. Nah, ini yang secara fisik aturan fikih. Jadi itu 7 anggota itu harus nopo? Sujud. Ma'ata hamulin yasir ditekan. Tapi kemudian ada aturan-aturan secara rohani. Ini hubungannya jenengan dengan pangeran. Ini saya contohkan paling gampang. Ketika saya punya uang 1 miliar, atau saya punya anak yang saya cintai, atau punya istri yang saya cintai, atau punya jabatan yang saya cintai, saya itu tidak pernah janggal. Misalnya saya punya anak itu tidak pernah janggal. Kenapa saya punya anak? Saya ada ikut bikin jantungnya, bikin hatinya, bikin matanya. Kok tahu-tahu itu milik saya? Saya punya istri. Orang melong rumah mulai cilik, ora bisa ngatur jantungnya, ora melok ngatur pernapasannya, paru-parune, ngerti-ngerti dikeloni, dagu, itu bojoku. Kita ini tidak pernah janggal ketika dikasih, ketika mempunyai, paham ya? Tapi ketika itu diambil Tuhan, anak kita diambil Tuhan, istri kita diambil Tuhan, harta diambil Tuhan. Kenapa ya Allah, engkau memberi musibah ke saya? Iku mesti pangeran janggal cek goblok, gue pas gue mbok takokno. Pasti lah mbok takok, sama-sama janggal. Kalau kita bersama-sama, coba apa alasan Anda punya? Apa kowe melu game mripate bojo, game mripate anak? Apa alasan Anda punya? Aku yakin butuh warga lewat paham saya ini. Mulane gunane ulama ben nerang leden. Lo kalau sama-sama janggal, kamu punya juga harus janggal. Apa alasan Anda punya? Coba? Apa kamu menciptakan jantung istri Anda? Anak Anda, apa kamu menciptakan orang ini mencintai Anda jika kamu merasa punya? Tapi ketika hilang kamu janggal. Ini bukan curang sini. Harusnya saat kita punya itu juga janggal. Kalau kau fair ngakoni nak Allah yang duwe. Bojo bekeloni paling banter umur 20 tahun. Itu anak wong yang mengatur sistem pernapasan, jantung dan semuanya pangeran. 20 tahun pakai pangeran, barang diangkat mau kue celek itu mbak aku barang mbak aku mati kebuk tuang isi. Kenapa Gusti Kula untuk musibah orang lain tidak? Makanya Rasulullah itu hebat. Makanya wong sing roh Nabi tenanan tetap ulama, orang khusus kamu dengan dulu. Itu kamu kerong, wes sama dia rata syafaat tiga untuk suaraku pun gue mau urut khusus tapi gak tahu mikir agama. Mun kula sering tanya ibu, ning minyak gua kok ati renang, kapan nih maksudnya. Tapi dia nape tobat belum ngaji Pak. Khusuk sing rutin Kak Mustafa gampang ngilang. Cara ora dibuat tes itu gampang nopo? Lho boten coba kalau sampean cara berpikir gitu. Makanya ketika Sayyid Ibrahim Kapundhut, Sayyid Ibrahim putrane Nabi Kapundhut, dan beberapa kali cucunya Nabi Kapundhut itu Nabi ngendikan ya beliau sebagai manusia nangis. Tapi Nabi ngendikan pertama yang didhawuhkan Nabi apa? Saya ini hafal persis hadisnya. Innalillahi ma'aquba wala ma'aqqa. Ya manjen wae pangeran awal-awale sing duwe pangeran. Saiki dijupuk pangeran. Karena Nabi sadar, Nabi ketika punya pun tahu kalau itu milik pangeran. Itu hebatnya seorang Nabi. Kalau Anda betul sujud ke pangeran, pas punya aku juga harus janggal. Kali saya kok punya jantung Gusti. Lo coba sampai naik cuci darah, pasti sadar fungsinya jantung. Jantung itu jumlah batang jam, nak ora wae melempok. Sekarang kita punya jantung biasa saja. Kita tidak bisa ngatur organ jantung kita, nafas kita, paru-paru kita. Kamu tidak pernah janggal. Tapi ketika itu dikei penyakit, pangeran kejagal, kalau Gusti untuk musibah kelotok liane boh. Berarti kamu belum sujud betul sama Allah. Nak kowe sujud tenan, nak kowe janggal ya janggal mempunyai. Jadi adil pas duwe ya napa?
Gusti karepe jenengan piye lho? Kula niku ora melu game mripat kok game mripat. Lah iku apik. Paham nggih? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula ora melu duwe jantung kok ujug-ujug duwe. Kula ya ora melu gawe, ora melu tuku ujug-ujug duwe. Karepe jenengan sepun. Lah nek jagal ngono apik tenan. Ora kok pas ilang baru napa? Iku goblok urung sujud. Berarti urung napa? Mulane kowe sampeyan rawan geblok kok. Lho kok tenan tenan tak warai. Lho kula niku tak bila-bilane tenan. Lho niku boten sombong. Kula tugas kitab niki niku teng Pasuruan niku saking ngangile golek wonten sing cerita. Gusti wonten Gusti yang gadah kitab niku. Jenengan tumbas mawon. Bukan apa, memang kita pilih menangga. Saya itu dulu ngira itu kalau pas saya ke Mekah itu mau beli. Itu sudah saya siapkan uangnya. Ternyata Allah mengendaki lebih cepat. Lalah wong cerita, mboten jarak cerita. Gus kula nu di tafsir Tobari. Firasat kula nu jenengan saged maca. Dadi. Yo firasat yo tenan. Canggung ngalim tenan barane nopo firasat. Oh, canggung melak. Walhasil sapi itu memang masalah gitu. Makanya kula lahe wujud maknane ketundukan. Mulane ketika langit bumi itu digawe, sumastawa ila sama'i wa ya napa? Dukhonun faqala laha walil ardi ya sawan tawkarha qala sa'atena. Jadi ketika pangeran gawe langit bumi do ngene langit. Langit bumi ke arah aku pangeran nggih ngertos Gusti. Artine apa? Ya tetep kabeh-kabeh terserah jenengan ora terserah kula. Mulane ke kudu manut aku, cek nurut cek kepeksa. Tawan tawkarha kowe nurut aku cek nurut sukarela cek kepeksa. Dari langit ke bumi, sukarela yo kalah, maksud kehendak gitu apa? Kalah, malah dari langit bumi Athena atau ini, nggak nurut tak gusti bodoh itu nentang, Athena apa? Nah malah ini kalau bejenengan, kue kepengen juga ramesi keturutan, tentang kertane pangeran dia ramesi keturutan, atau sujud atau nopo sujud. Ini penting kalau aturakan karena kita ini sudah lama sekali bodoh. Kenapa kalau kita kehilangan itu janggal? Sementara kalau mempunyai tidak, harusnya kamu canggih. Lo coba dalam hukum dunia, untuk punya syaratnya apa? Itu mergawe, tuku, dikasih orang, dapat hibah. Kita ini untuk punya di dunia itu repot. Tapi tahu-tahu kita punya jantung, punya paru-paru, punya sistem organ tubuh. Wah aku di WM, kapan kamu punya itu? Kapan ke tuku yang pangeran? Kapan ke untuk pengumuman ke pangeran aku dihibah nopo, jika nopo? Kapan? Kan nggak tahu. Di sertifikatnya contoh ngembang misalnya. Di sertifikatnya paru-paru. Enak ngaku bawa. Bariku barang hilang ke protes pangeran pasti. Mulanya aku mau coba hadis innalillahi ma aqada ukulan nangis. Berarti nabi tenang ribet tenang. Kira apa? Mau coba biasa ya. Mereka bingung maknanya tok. Itu sujud. Itu hakikatnya nopo. Mulane wong alim sing para pangeran niku misale Mustofa disebut pintu ambek kula mau cek akeh kula kan ya. Lho dene salat mikir Ka'bah ping 1000. Ambek kula ora usah salat mikir apa cek mulya kula. Mergo dawuh Nabi wong alim mikir sak jam luwih apik timbang ibadah wong bodho swidak taun. Padahal kula niku mikire ra trimo sak jam. Sedina 24 jam kula turu rata-rata 6 jam itu ndak mesti. Mau dipengen ibadah Mustafa kakuati ini. Karena kelebihannya orang alim itu tadi, dia kalau mikir itu jitu, terus punya rumus pentingnya sujud. Wong kula wis wong alim iki, niku tiap duwe pemikiran ku syukur tenan mbek pangeran iya. Kenapa saya tidak pernah menanyakan Tuhan? Lho kowe nek duwe tanah itu janggal agak di sertifikat. Kowe di sepeda motor ya janggal agak duwe STN. Sekarang kamu punya jantung, punya paru-paru, tidak punya sertifikatnya. Kenapa tidak kamu cari di notarisnya Tuhan? Kamu tidak pernah minta kan kepastian itu milik kamu. Loh orang mesti WM orang bukti. Ini kok ketika hilang kamu tanya, kamu protes sama Allah. Utak kamu nih. Mulai saat ini sujud tenan utuk tundur. Loh soal jalo ngemis dongo ngemis mana nih paham napa? Lho iku ape? Sing elek kan protes, senang ngemis ape? Pangeran ape seneng dijalui. Saya kados kula nu, kados kula wonten kiai. Ya nasib kula ora jelas gak apa-apa jalo. Gusti kula kadang-kadang nyuwun sithik mon Gusti jelas sithik kok.
Tapi saya tidak pernah, alhamdulillah saya tidak pernah. Itu mau jelas nasib ning dunia orang. Kalau orang kepingin jadi orang bodoh. Kali nasib saya secara materi itu jelas. Paling banter umurku 40 tahun kan. Gue anak iso ojo, repot. Kulo nu ndonga bojo kulo nganti wedi. Seneng lho Gus jenenge mati. Ya ora seneng semaning dosa ora prospek. Ya ora seneng nganti seneng ati ora semaning dosa mboten apa. Prospek. Misalnya kumpul wong soleh ngene iki untune opo? Kumpul wong dolim ora oleh, kumpul wong soleh ora jelas. Untune opo? Enak mati kumpul pangeran. Lalu dari Nabi pas awal kabudut ditugani Aisyah, ditugani Fatimah. Terus ada Sayyidina Ali, ada Sayyid Fadl. Itu Nabi tanya gini sama Fatimah, ya Fatimah, andaikan kamu disuruh berteman sama Allah sama berteman kalian milih mana? Ya tentu ya Rasulullah saya milih berteman Allah. Terus Nabi saya juga demikian terus kabudut. Itu ya memang orang-orang baik itu begitu. Namun melarat-melarat kan rawani mati itu. Kemarat utangnya kayak kasusnya akhir tapi dunia udah sumpah guys masya. Entah cara berpikir anda entah kayak apa saya tidak tahu tapi itu faktanya paham. Mohon kalau balik balik. Jadi makna sujud sebenarnya itu paling tidak tauhid kamu itu benar. Bahwa jantung kita, istri kita, anak kita, pangkat kita semuanya wa Allah Ta'ala. Itu disebut di Al-Quran walillahi mulkus samawati wal ardh. Kalau Allah sudah yang punya, kenapa ketika Allah ngambil kue terlalu berlebihan protes? Susah oleh loh guys, basaria, susah boleh. Sama seperti ketika Sayyid Ibrahim kabudut kata Nabi, ini milik Allah. Sekarang Allah mengambil. Wa inna bika lamahjunun, sungguh Ibrahim saya ini susah. Tapi meskipun saya susah, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, tidak akan komentar, tidak akan ngomong kecuali sesuatu yang diri dari pengen. Ini ku innalillahi ma akhadha wa lahu ma. Cara jawane innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini penting kalau aturaken. Sebab sujud yang kayak kita di sholat itu tidak menyelamatkan kamu nanti di akhirat. Buktinya wong munafik zaman yang dunia sujud. Tapi ketika dites yang akhirat atau gak loh lah maksudnya ini. Mereka sujud ya orang kok wong munafik yang dunia ada apa? Sujud ya. Tapi nanti ketika dites di akhirat sujudnya itu raih. Disebut wakot kan yus'auna ila sujudin. Itu nanti ketika dikokor sujud itu tidak mampu, pala yastatiu, maka terus tidak mampu. Karena mulai saat ini lada, kalau sampai sujud, ya meskipun sholat jamaah atau sholat sendiri, entah sekian detik, itu harus benar-benar pernah sujud. Wong Rasulullah namun sujud sampai ngeten. Nak cerita sahabat-sahabat, termasuk Mu'adz Abu Hurairah. Ya Mu'adz, kamu tahu apa tantangan Nabi neraka? Apa ya Rasulullah? La ta'kulu atsara sujud. Neraka itu rawane mangan bekase napa sujud. Makanya pangeran nanti ngendikane pangeran surat Fatah timahum fi wujuhim min asaris sujud. Jadi neraka jenenge pantangan, jenenge mangan wong sing tau sujud tenanan pantangan tenan. Jadi kudune sampean niku neraka ra doyan. Malane gampang tenan ngetes sampean, aku golek sampean kok ora ono. Neraka doyan wae bener sujude. Neraka doyan dadi sujude napa? Lu jelas dewe Nabi neraka iku ora doyan jasad sing tau dienggo napa? Sujud. Mulane ke sujud kudu mulai rambut nganti ngisor sujud. Ya minimal dilatih kayak saat tadi sampean makanya tafakkur saat dan orang alim itu kalau berpikir 1 jam itu lebih baik dibanding ibadah tidak tahun. Macam pastikan bahwa semua milik kita milik Allah Subhanahu. Kulo misalnya apa mati, misalnya kapan-kapan kulo apa mati, orang nggak ada kulo nangis, misalnya Mustafa nangis, orang nggak ada. Karena ya gampang saja, orang-orang alim itu rata-rata kalau mau mati itu guyon, karena cara berpikir orang alim itu gampang. Saya punya doa yang dibaca oleh habib-habib yang alim-alim, yang para pengiran itu, dukungnya. Ya Allah, engkau ini punya reputasi merawat saya zaman saya janin, zaman saya di kandungan ibu. Saya tidak bisa ikhtiar, tidak bisa ngatur makan saya, tidak bisa ngatur gizi saya, tidak bisa ngatur energi saya. Toh saya baik-baik saja dalam kandungan ibu saya. Padahal kode karo wong kelem, ono air tuban, mbok kadang ngamuk, bedaki pitik, macam-macam betul ya. Kadang ngujar-ngujari wong ning pasar. Paham ya?
kita ini pernah hidup di dalam kandungan, punya nafas, butuh rezeki, butuh asupan gizi, butuh oksigen. Artinya Allah punya reputasi mengelola kita dengan keadaan begitu. Tentu engkau juga mampu mengelola kehidupan saya setelah saya di kuburan, karena itu sudah beda jauh dengan zaman saya di kandungan. Ini pikirannya orang alim. Jika orang terus bisa menganalogikan, mengkiaskan, ternyata Allah punya reputasi mengatur kehidupan dalam kuburan. Dan kuburannya bohong begini. Malahnya pangeran ngendikan fi zulumatin salaf. Saya ini punya reputasi ngelola kamu fi zulumatin salaf dalam kegelapan yang 3. Lah iya toh, pertama wong sperma ning gegere bapake. Jika Mustafa ini wis gawa anak putune go ngalor ngidul kudanan adol roti wis gawa ngalor ngidul. Itu Allah punya reputasi mengatur sistem ketahanan sperma ada di bapak. Di bene sulti Mas. Sarbar itu ditransfer rapi. Ning gone rahime ini. Artinya dengan reputasi sepanjang ini, masa sekarang kamu meragukan reputasinya pangeran? Mau perkara saiki ape dipendem, wah kuburan dhewean. Ape sapa? Oh pangeran tersinggung. Cangkemmu lha kowe bisa ape sapa ngono paham. Blok-blok lha kowe bisa enggak ape. Kowe ora usah takok ngono, iku ora mukmin jenenge paham ya. Nang takok mos kowe sampeyan mati wis sapa ape pangeran Gusti. Yo petise sapa. Lah iku pangeran sange dukane ning gone Quran. Azarni, Zarni maknanya aku gak roh dhewean. Pokoke pangeran disendikan Wazarni iku rodok butuh ngamuk. Aku gak roh dhewean, malaikat tukang hisab bar roh aku mbek wong iki. Lah iku pangeran ngetes ngoten kok. Mustafa kira pancen ning donya sujud mbek aku, saiki tes kowe tak kon sujud. Ku nek iso sujud tenan swarga, nak geblak neraka. Gila Timur. Betul-betul. Lah cuma sing wong mukmin sing geblak-geblak kok terus iku para nabi, para ulama, para wali dikek hak syafaat. Jadi kok nabi cung sing tau ngaji kowe syafaati waduh. Lah iku ora gelem. Ora. Mboten iki tenan, iki ngaji tenan. Jadi memang kula niku protes tenan. Sujud itu sesuatu yang mudah, itulah dilatih. Saya itu sering berdoa sama doanya para wali-wali itu tidak doa minta, tapi kayak tadi. Ya Allah, engkau punya reputasi, ngatur rezeki saya zaman saya di kandungan ibu. Toh saya sudah bernafas, butuh gizi, butuh oksigen, butuh toh engkau juga bisa. Bahkan engkau punya reputasi menciptakan bapak kami Adam dari tanah yang mati. Jika kalau kita kembali ke tanah itu ya paling enggak kita ingat reputasi Tuhan menciptakan kita dari tanah, mengatur rezeki kita zaman di kandungan. Paling enggak Anda itu tidak janggal atas reputasi Tuhan nantinya mengelola kita setelah dikubur. Terus sampai kaya wong kafir terus takok aida mitna wa kunna turaba wa itu. Artinya sampai terlintas kejanggalan kaya wong kafir motok wis lemah iso ditangek. No, paham ya? Lah carane ra jagal piye? Yo memori reputasi Tuhan di masa lalu eling. Paham ya? Lha iku sujud, ngene iku jenenge apa? Sujud. Dadi sak utak tem, sak pikiran, sak organ tubuh, sak sel-selem sujud. Makanya Nabi kalau ingin jadi orang baik kata Nabi nak donga awa mas'al tauqi nuran wa min wara'i nuran sampai wa fi asmi nuran wa fi mukhi nuran wa fi sa'ri nuron. Jadi yang punya nur kita ini orang kok masih sujud kok. Rambut kita punya nur, otak kita punya nur, sumsum kita wa mukhi punya nur. Jadi kamane sak obah-obahe sarabe penuh nur tauhid, nur sujud. Ana kok nak gejokan mbek wong alim-alim, wong apik-apik rapati ngalim. Gus kula nu dalil 3 tahun, tapi ngipi kula tetep wali jenengan yo karuan cangkemmu ngono mbok omongno. Saya punya teman dalil 3 tahun. Wah, khususnya tak boleh. Ini terakhir dalile sowan kula derene. Kok potongane cek kalah begini. Karuan bekas. Karuan barang karuan buka. Itu dia tanya, sirinya apa? Itu sirinya aku ngalim, kok siri-siri nang karuan siri rahasia itu barang karuan opo omongno. Itu karuan gawe Nabi nak ngingkire wong alim saja luwih apik timbang ibadah wong bodho mika
tahun. Lah kowe kan lagi 3 tahun yo adoh. Suwi 2 tahun ora banding malah lagi apa? 3 tahun. Wah, aku cangkem mulu kok ngerti. Mau ngipi-ngipi dhewe kok saiki malah takok. Mungkin suwan rene yo ora ngongkon nom. Yo mesti terlalu api-apian masalah opo. Tapi ya jaga, tak maki-maki loh. Karena orang alim itu kalau berpikir itu gitu. Berpikir itu tadi, misalnya sujud. Orang mengartikan sujud ya kayak kita sujud dalam sholat. Itu memang sudah bagus dibanding semua sujud. Tapi orang munafik itu pernah sujud kayak kita. Ini zaman Nabi, orang munafik yang sujud. Malah imamnya kanjeng Nabi. Orang munafik nak sholat zaman itu imamnya sini. Kanjeng Nabi Radri Mustafa. Dia ini makmum mbek kanjeng Nabi pas ihdinas siratal mustaqim semua tahu Nabi. Wong munafik yo muni amin. Ayo oke. Tapi karena mental hati wong munafik bodoh, kok ngamini dongane Nabi tetep ora aman. Mergo atine gak sujud. Paham ya? Wong munafik salate makmum Nabi. Berarti Nabi donga ihdinas siratal mustaqim wong munafik muni amin. Tapi tetep ngobos mergo atine ora sujud. Paham ya? Makanya nak sampean kepengen sujud yang benar, dimulai cara berpikir yang benar. Ya Allah, saya ini tidak pernah janggal. Kenapa saya istilahkan ini jantung saya, istri saya, anak saya, uang saya, harga saya. Toh saya tidak punya bukti punya. Sertifikatnya jantung kamu tidak punya kan? STNK-nya juga tidak punya. Surat jalan ke keluyuran yang dumine pangeran apa nganggo trayek. Aku wong Rembang untuk Yogyakarta penganggo trayek. Enak ya, buyar tuh dindi. Isu-isu kayak gue ngaku Mustafa santriku kok penak. Sehingga Mustafa sapa tak aku santriku. Mustafa lah apa ngaku aku guru nih. Aku yo ora apa-apa ya padha. Padha ra jelas. Mana buktinya misalnya aku tak kok mana buktinya aku santriku. Yo ora dibuktine loh. Toh, kamu nyaman-nyaman saja dengan merasa punya. Tapi pas diambil bengok. Oke lah, susah itu boleh basariah, tapi ini kita terangkan. Lalu kalau nanti saat ini jadi ulama sering nangis. Kenapa teori sujud itu tidak dibesar-besarkan? Padahal inti hidup itu sujud. Sima ungti wujuhin min asari. Dan dawe Nabi jelas, anar la takbul atar sujud. Neraka itu pantangannya mau mangan asari. Jadi normalnya sampean gak mlebu neraka. Kalau normalnya sampean gak mlebu neraka. Makanya Quran kalau muji-muji sujud tak ngamek. Astajidun, mesti disebut dhisik. Wong-wong sing sapa su? Ketika ana wong desa sowan Nabi Rasulullah, saya ini ingin masuk surga. Jawabannya Nabi hanya satu. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Bukan apa yang busu argo bareng ambek aku. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud itu sing akeh. Lah sujud salat 5 waktu ora akeh lho. Tapi nek wis sujud wong alim per detik per menit sujud. Ya per detik per menit nopo? Sujud. Yen aku aja niru aku nek kuat yo kepengin niru. Tapi nek tafaat yo jajal teh lho wong ngomong. Enak itu tafaat. Mboten aku ora sujud ra men Allah boten tak. Sesuai ramen tak. Iya, sudah sakit. Soalnya ngaji suwe, masih orang jelas. Saya belum kau kalau lu melete meneng, melaku ada kuburan nangis. Dene, kenapa you nangis? Jadi, oh iya, wangi diseksa aja. Bareng saya belum kau marah di kuburan. Ya Allah, ini pernah kawan saya. Kudu orang kayak diseksa nanti kawan pulau. Terus terlalu masuk bunga-bunga, jadi sekedar kawan sabdu kodir. Tapi aku mau penan soal. Wah, masih aku mendapati sabdu kodir gak. Mau keluar fase kali kodir sabdu kodir wah, kalau betul sakit, kudu ngaji. Enak tuan wong alim juga tuan. Dolem. Wong alim itu tukang mulang, wong alim juga apa? Bangunnya topik kan. Gambar uang. Ini penting kalau aturakan. Jadi makna sujud itu ketundukan. Sebab itu langit bumi darani sujud. Terngenge masuk posisinya yang dua darani
sujud. Rembulan senajan to ning dhuwur darani sujud. Karena hakikat sujud itu ketundukan terhadap kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah cuma ekspresi fisik misalnya kayak kita sholat itu ada aturan-aturan fisiknya, yaitu tadi misalnya ada 7 anggota tubuh yang kita sujudkan. Tapi hakikat sujud itu lebih dari itu yang ritualnya. Ya itu yang nopo. Makanya ketika Abu Bakar itu dikatakan Nabi Abdulun Nas, itu banyak sahabat yang ibadahnya jauh di atas Abu Bakar. Masalah tahajudnya, qiyamul lailnya, puasanya. Ketika bertahun-tahun begitu tanya Nabi, ya Rasulullah, apa sekarang orang terbaik masih Abu Bakar? Ibadahnya sudah kalah dengan saya. Itu sahabat itu lucu-lucu kita kontok. Dari Nabi tidak, kamu dan orang sedunia dengan imannya dibanding Abu Bakar itu masih menang Abu Bakar satu. Ya. Kenapa ya Rasulullah? Jadi mawakoro fi qalbi, dia prinsip ketuhanannya sudah mantap. Jadi mawakoro nopo fi qalbi. Jadi kayaknya aku mutus kabutan. Kabuan, cara wong nopo? Wong 3 tahun gak penyanyi, tak omongi. Kudune ora 3 tahun dalah ilmu nyanyi aku sudah tahu. Iku mau banding sak jam, banding betul. Lho boten anjen tenan, nak ulama anjen mandi tenan. Mboten enten mandi. Mun kula terusno ya. Wah, muga-muga ya nak sujud ora geblak wah bahaya tenan. Wah, ketemu golek ketemu pangeran pas ketemu malam ini naudzubillah napa? Bahaya. Faya qulu ayuhan nas lahiqat kullu umatin bima kana ta'bud wa baqitum antum. Fala yukallimu yawma idzin sapa ilal anbiya, ora dawuh pangeran yawma idzin al anbiya faya quluna farokna nas fid dunya. Wa nahnu kunna ila subati. Farok namun misai kita farokonan nas. To farok namun misai kita ana sae manusa fid dunya ing dalem dunya. Wa nahnu te kita kunna ana kita ila subati maring andane manusa fa ing dalem dunya wa ahwaji kulo itu. Lasikot wis metu sapa kulo matin bima kana tabut. Saniki. Wa nahnu te kita nang diru ngenteni kita robana ing pengiran kita Allah dikuna nakbut. Supaya kulo mongko dawuh sapa Allah ana rabbukum. Aku lho pengiran sing mbok enteni. Supaya kulo nah mongko padha ngucap sapa mukmin sing kidul-kidul wong sing ora pahaman. Nauzubillahi napa? Engkar lucu loh. Malah disampai masyaallah wis. Kulo mau hadis iki mriyang kan. Iki piye nak santri kudu ngene. Pas kangen pangeran pas ketemu malam ini napa? Nauzubillahi napa? Masyaallah. Kedunya ini ning dunya kan. Subhanallah pas ketemu pangeran muni napa? Nauzubillahi napa? Saya kulo mongko dawuh sapa Allah taala ngene. Hal benakum wa benawa ayatun ta'rifuna biya. Iki ape pangeran cek takok. Kowe be Allah cara ketemu iso niteni cek. Tapi jabe nek saya kulo nang ge sakit. Lah mau opo nyatane ra iso. Mau kan ra iso to, tapi tetep saiki muni saya kulo nang apa? Nah, fayuk syafu an sakin. Yo yauma yuksafu an saki wa yatauna ila sujudi fala yasad. Fayuk syafu moko den buka apa an sakin saking satir, saking hijab. Bareng hijab dibuka terus kenal Allah tenan, fayakhiruna sujadan maun. Wong mukmin iso sujud. Walaya qolan ora kari sapa ahad dunung suci kana kang ora sapa ahad tajase sujud sapa ahad di dunya. Tapi oleh sujud sumatan krana pamer. Walariyaan lan ora krana riya walani fakon. Wong sene donya sujude mok krana pamer riya munafik. Ila sora kecuali dadi pozoru gegere. Wong iku tepon dadi sak blabak wahidan kang siji kuwenceng gegere. Kulama arada ayat sudah qara ala koba. Tiap apa sujud malah dikangkang malah terus geblak. Bareng geblak wis bukti sujud ra bener diangkut malaikat jeblokno napa? Neraka. Kala, lho iki tenan iki. Ora tak mriyang, kowe saiki sujude dibeneri. Urung maksudnya urung terlambat. Iki jeneng biduan to jeneng donya to. Maksudnya iki ora maksa, urung napa? Tenang ya, tapi mas dadani ora kok mriyang saiki. Mriyange sok ben ae saiki tenang ae. Ya ditoto ae saiki sujude napa? Terus yarfa birona wa musiuna wa qad adana fi suratil latiran. Fayaqulu ana rabbukum fayaqulu na'am anta rabbuna salasa napa
marrah. Kalau waktu sing alinea kedua sing aniku sing seru-seru. Niki sing bakat. Haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abdurrahman al-Muharibi an Ismail bin Rafi' al-Madani an Aziz bin Abi Ziyad an Rasulullah bin Ansar an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala ya'khudhu ngalap sapa Allah taala lil mazlum min az-zalim wong sing dizalimi dikai hak menuntut sing mendolimi hatta idza lam yaqab tabiatin atin ka hatin ja'ala wa malakan malaka ala surati izar fatat qala fa ja'ala wa malakan ala surati izar fatat tabauna sara tumana ada munadin asma'al qalaika kulam faqala ala liyal haqqul umatin bi alihatihim wa ma kanu ya'buduna min dunillah fala yaqwa hadun kana ya'budu min dunillah syai'an illa musilalahu alihatu binafsi semua jadi misalnya sing semua nang duwe yo duwe udah di pangeran sing seneng wong wedok sawangane dadi pangeran. Terus sing tau disembah sing didewa-dewano ning donya cuma qadat humilan hatta idza lam yaqa ilal mukminun. Nah, mau kare wong mukmin, sihim al munafiqun. Tapi sebagian wong mukmin ana sing mentale munafik. Allah taala ya ayuhan nas la panas. Manusa kok cek ning kene wis zahaban nas wong wis do mire. Ilhaku bi alihatikum mama kuntum tak budun kono nyusul pangeran sing mbok sembah. Kaya kulo nawa wa malana ilahun illallah mboten Gusti kula ngenteni Allah tok wong pangeran kula namung Allah wa ma kunna na'budu ilahan ghairuhu kula namung nyembah jenengan bahwa Allah sabbatahum semaya kon ngene terus alhiku bi aliyatikum pangeran gak ngakoni tapi jadi kowe ngeklaim nyembah Allah tapi Allah gak ngakon wah ya repot tenan alhiku bi aliyatikum wa ma kunna kaya kulo kal benakum wa bena rabbikum min ayatin ta'rifuna hada kowe roh misale pangeran muncul tapi kowe kenal Paya kuluna napa? Nah, kenal Gusti. Paya tajalla lagu mongko pangeran muncul lagu min algamati sange sifat ague ma ya'rifunahu annahu rabb. Paya khiruna lahu sujadan ala wujuhihim. Wong mukmin tenan iso sujud nganti sungkem ning pangeran. Tapi waya qau kullu munafiqin ala qafahu wong munafik terjengkal aplang-aplang waya alwa aslabahum kasosa sil bakor kaya sungune sapi, jadi gegelewu atau keras kok sungune sapi. Nah, bila mencari nama, timpun ke kulo niku insyaallah kulo ingin mengkode kalian masrum niki tak niati muludan. Terus masalah sujud itu penting sangat. Quran berkali-kali ngendikan astajidun si mahum fi wujuhim min asaris sujud. Nabi zaman sugeng paling sering ngendikan ya Rasulullah saya ingin di surga sama engkau. Nabi jamnya satu. Fa inni ala nafsika bikasrotis. Mulane ngaji ini diniati ikhlas. Ya kula niku ya sepuluh nggih ngeten iki nganti kula mati nggih ngeten iki. Terus kula nak badhe ngaji teng pundi-pundi kula persiapno tenan den materi sange ulama-ulama sing ikhlas. Kula berburu kitab bagi materi-materi ulama sini. Buatan sekedar sinau memang saya jiwai. Memang karena masalah sekarang itu logika berpikir tentang ketuhanan itu kalah dengan materi. Misalnya protes pulau. Gus, ini uang radhi dua ya bingung. Ini uang radhi pangkat ya bingung. Wes aku yang menuso radhi dua bingung wajar. Orang dua pangkat bingung ya wajar. Tapi kita mesti luwih bingung. Nak gak dua pangeran. Paling gak gue cara berpikir selalu bandingkan dengan pengen. Misalnya ngaten, saya sekarang tidak punya uang, padahal besok bayar listrik. Saya sekarang tidak punya uang, padahal anak saya di rumah sakit. Dan saya dulu juga pernah mengalami berkali-kali gitu secara nyata. Itu tetap kita berpikir, ya Allah saya ini besok anak saya di rumah sakit, kok nggak punya uang untuk jemput. Oke lah kita bingung, tapi tetap ngene. Lah iya, besok ora ijek sih. Kayak apa kalau sekarang saya tidak punya Tuhan, saya tidak punya harapan. Saya sekarang ibu iso nulung anakku sesuk aku duwe nafas bergantung oksigen. Saya lebih butuh sekarang kepada Tuhan yang menyediakan oksigen dan kesehatan. Jika paling tidak kamu terlatih bahwa butuh kamu pada Tuhan itu halan sekarang sekarang. Begitu juga anak misalnya di rumah sakit 3 bulan 4 bulan go mari ora kan tetap kebutuhannya kepada mari itu 2 bulan 3 bulan seminggu. Yang butuh sekarang juga adalah ridhane Allah, sepurane Allah, rahmate. Dan sekarang juga hebatnya Allah, toh itu ada. Sange rahmane Allah, toh itu ada. Sehingga semua yang kita alami gak nganggu syukur.
Seperti saya sekarang, saya ini orang alim misalnya. Saya kadang ya khawatir, so anak saya itu kayak apa. Saya kadang ya khawatir kok nang suul khotimah, kok bujuku nang suul. Kadang saya khawatir, tapi khawatir itu mesti saya buang. Gusti, suul khotimah itu somben, aku lo badhe mati. Tapi sekarang juga hubungan saya dengan jenengan itu jenengan welasi. Kalau sakit sholat, kalau sakit zakat, kalau sakit sedekah, saat ini sakit mulung. Jika pas-pas suul khotimah itu hilang, kelakuan setan. Ben aku ora syukur mbek pengen. Pasti begitu, orang alim yang wali mesti begitu. Saya sebagai manusia kadang rasa tak rewangi ini ngonang suul khotimah. Tapi saya akan tak lawan. Suul khotimah mau iya rasul mbek. Sekarang saya sama Allah, rahmati Allah ono mulai saya bisa bernafas, bisa mulang, bisa sedekah, bisa macam-macam. Nanti setan datang lagi. Tapi sebenarnya ngono iku nek wis suul khotimah amale ora dicatet kabeh. Lebur kabeh. Sing ngomong kan gue setan. Aku ora entuk kabar iku Allah kok. Hilang dah kasih tadi. Kowe kudu kali-kali setan ngomong ngono nabi ora nabi iku kabar setan sing kabar mesti bener Allah. Lah aku ora entuk kabar kok wong aku ora nabi. Paling enggak setan iso hilang karena kamu lawan itu ndak mes. Selama ini kita sering diintimidasi, malah kadang sebagian kiai sing berlebihan kula nu ra cocok. Wong amal kadang ora mesti husnul khotimah, diri wong ibadah puluhan tahun kadang gak suul, kadang suul apa? Itu tidak penting, mun ngandel kula. Setiap detailnya amal mesti ono ganjarane. Fama ya amal misqala dzarratin khairan ya. Amal cilik kaya apa tetep ono ganjaran. Ora ono suul khotimah. Suul khotimah ora usah kuwatir bisa ane setan. Mun ngandel kula. Soal kita sebagai manusia itu tidak yakin. Jangan-jangan aku pas mati cuman pas jadi wong elek. Nak kowe iso kuwatir dadi wong elek, kowe iso berharap dadi wong apik karena potensinya sama. Tapi potensi sama ini bisa kamu unggulkan sing mesti dadi wong apik mergo berdasar sifat Rahman Rahime Allah. Ora kok malah sing potensi elek kok gede-gedekno ambek kowe mamang rahmate lho jenenge nyek pangeran. Bismillah Al-Quran di bulan baleni tiap surat kecuali surat Baroah. Artinya apa? Allah piyambak yang resmi yang diumumkan sifat Rahman Rahim. Mana orang ulama sing bali lo Baroah Allah mau Bismillah. Bismillah barang apik. Nah, akhir ulama ahli Qur'an bingung karena ulama sing bali lo itu perkarane urusan apik kok. Mereka ulama Qur'an Allah sebenarnya itu khilaf. Ada yang mengatakan Bismillah enggak ditulis di Baroah bukan karena ayat suci. Sama lihat di khilaf-khilaf ulama Qur'an karena dianggap bagian dari surat An-Fal. Jadi sebenarnya enggak diikutkan Bismillah itu karena dianggap bagian dari tema An-Fal. Jadi tidak semuanya berpendapat haram karena itu nazalat apa bisa. Surat baru album perang kira baru atau surat roh dia kurang. Surat aliane gitu muakes. Ya cuma umum ramojo kira sak mojo ngono ae dibang mari geger. Kula lah ngerti tiang-tiang sing alim-alim. Lah jenengan dhewe nak pasti man ora tomong. Yo diku mergo kowe ora paham men tomong apa. Dibang mbok amuk atau ora mbok amuk. Ya atau ngoten itu bergarame ke. Tapi sebetulnya itu biasa. Kula baleni malih. Kula derenge mriki yo Maksudnya kitab niki, saya ini sebagai akademisi itu mangsa banding-bandingkan ini di Bukhari di Muslim, termasuk akhirnya saya kesulitan nyari padanan ini. Ternyata saya ketemu di kitab saya yang namanya kitab Majmu' di Muqaddimahnya. Saya nyari bab ketika Imam Syafi'i mau kabundut itu di Majmu' Syafi'i itu ada tareh-tareh Imam Malik sebelum kabundut, Imam Syafi'i sebelum apa? Itu saya sampai tulis babnya. Imam Syafi'i ketika mau kabundut itu lucu. Ternyata beliau hanya menghentikan itu. Dia punya syair begini, kalau apa saya? Ya Allah, kota kolbi wa dhaqat madzhabi. Sekarang hatiku sudah tumpul, otakku juga sudah tumpul, semua ikhtiar sudah tumpul. Yang enggak tumpul cuma satu. Saya itu tahu bahwa engkau itu Maha Pemaaf. Terus bait kedua ini ta'azumani zambi, falamma qabiltu. Falamma qarantuhu. Sebetulnya saya ini merasa dosa saya juga banyak. Tapi seyakin-yakin saya bahwa dosa saya banyak. Tetap saya yakin bahwa ampunan engkau lebih banyak. Bukan ngarah dosa kula mbek ampunan jenengan kathah. Ampun dosa kula boten ngarah.
Sampai muridnya akhirnya sing teko mau nangis itu ora sida, wis nemu dhewe kali guyu-guyu. Kula nggih yakin wis dosa kula nu Pak. Tapi sak kata-kata itu dosa kula tetep roh sik akeh ngepurane. Terus ayat yang ketiga itu malah lucu. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Terus saya baca itu tuh nangis. Dan itu pasti saya lakukan. Saya sebelumnya sudah berpikir gitu. Cuma golek konco kok rantuk lho, Pak. Jadi ya konco ini kan ora gunane maksudnya. Saya sudah lama berpikir gitu, tapi golek konco kok rantuk. Maksudnya konco sing imam sing Mustafa kan ora penting. Ternyata Imam Syafi'i itu persis. Saya itu dulu ya, Gusti andai kan saya nanti di neraka, misalnya gampangannya aku sebenarnya di neraka, Mustafa aja orang misalnya di neraka. Itu Imam Syafi'i ternyata bayangkan gitu juga. Fa'in tantakim minni falastu bi'aizin. Andai kan nanti engkau menyiksa saya dan saya jelas-jelas di neraka, falastu bi'aizin. Saya tetap tidak putus asa. Wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Meskipun saya masuk neraka karena dosa saya. Itu saya dulu nyari teman yang ngomong gitu tuh nyari, ternyata ketemu saya tuh syukur. Sampai saya entah sudah berapa gara-gara nyukuri. Sampai istri saya bilang, kejenengan nak Cina kaya ABC. Untuk ngono kok seneng kok ora karo aku. Aku untuk kanca-kanca, maksudnya kanca gablek kan maksudnya. Artinya Imam Syafi'i itu cara berpikir sama seperti saya kan begini ya. Cara berpikir saya itu kan dulu gini. Akhirat meskipun neraka selamanya kan tidak bisa merubah Tuhan. Apa sih dikdayanya akhirat dikersane Allah? Akhirat kan tidak dikdaya kan? Yang dikdaya tetap Allah. Akhirat tidak bisa merubah konstitusinya Allah. Artinya misalnya saya di neraka, tetap nggak bisa merubah sifat rahmannya Allah, tidak bisa merubah sifat pemaafnya. Makanya kata Imam Syafi'i, andai kan saya di neraka sekalipun ya Allah, saya tidak putus darah. Karena sifat neraka tidak bisa merubah sifat rahmannya Allah. Jadi Imam Syafi'i wa intan takim minni, meskipun engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, falastu bi'aizin, saya tidak akan pernah putus asa. Karena Allah tetap bisa merubah. Akhirat tidak bisa mendekati Allah. Aku diseu golek bola tapi ora entuk. Hanya saya ini ya merasa benar ya, cuma kok pernah digolek imam. Tak golek ini isya ora ketemu. Maksudnya yang luwes vulgar. Ora cilik-cilik kalau Imam Syafi'i jelas. Imam Syafi'i jelas dia merebut fa'in tantakim minni. Nah, Abu Nawas kan ngomong tapi nyerempet-nyerempet tok mau. Gusti misalnya kula mun sowan jenengan wa intakrub terus kula ngetok-ngetok pintune jenengan jebule jenengan tolak terus pamayar ham siwa terus kula golek isi inter Gus anjing bingung enggak budal sangat mau pamayar ham nopo siwaka wa intakrub pamayar ju pamayar ham siwaka kan isih golek. Imam Ghazali juga gitu. Gusti misalnya ngamal kula nu duwe kitab khusus omongane wong sing meh kapundhut, mulai Imam Ghazali Imam Syafi'i nak ora kitab nomor. Boleh ngomong kaliber sing ngadepi napa? Kematian. Imam Ghazali mau kapundhut di sempat ya, dia sholat subuh, sorene tuku kapan? Sorene tuku napa? Ditakoki ibadi. Kak tuku kapan go opo? Yo kok mati sesuk, tenang ya. Jadi kok mati napa? Oh, orang arah mati mos. Bareng dari bersolat subuh terus kondaki alaika bil kapni. Nek kapan ku sibuk? Bareng dijebok terus jadi baca-baca apa guyon-guyon gitu terus ya terus kamu deh. Nah itu lucunya wali-wali yang temannya dia itu cara sekarang itu perjalanan 2 hari karena dulu udah ada mobil itu udah ada yang terlambat. Ya pas mau dimakamkan tuh pasti sudah di situ. Orang-orang kan jaga. Kamu kenapa tidak terlambat? Malamnya saya sudah diberitahu Allah kalau besoknya Imam Ghazali kabudut. Jadi sekarang terlambat yang podo wali jadi Imam Ghazali rohmati wis jo mening perjalanan menuju Imam itu. Itu. Wah, ora koyo kowe. Ngaji ku prai lagi oh ketua kabudut. Wah, seramu itu. Ya, tapi di bangku itu nggak ada jelas, sudah jelas bisa. Nah, itu yang nggak terlambat karena malamnya itu ada yang mimpi Rasulullah itu kabur. Padahal Rasulullah jelas tidak kabur. Mereka mentawilkan ini maksudnya mesti Imam Syafi'i karena orang yang warasatul anbiya itu imam ada mimpi yang kelas ringan, mimpi Nabi Adam kabur. Ya mesti mereka itu adalah cara nafsirkan itu tunggal, mesti Imam Syafi'i.
Kan gak mungkin Nabi Adam kabur tafsir Mustafa mati kan gak mungkin. Jadi terus malam itu langsung dua menuju sini Imam Ghazali. Nah, pas Imam Ghazali ya mau persiapan apa ya? Ya sudah tidak terlambat mau berangkat. Nah, saya kira terlambat dan mobil bukan terbang terus. Ditelepon terus mobilnya apa? Warga mayat mubang-mubang jadi akhirnya tidak terlambat. Berarti ini penting kolaborasi. Jadi Imam Syafi'i dulu tuh saya berpikir begitu. Mau soal akhirat ini dari piye ning ngarepe Allah. Tetap hukum tertinggi napa? Allah. Ternyata Imam Syafi'i secara vulgar ngendikan ngoten. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Andaikan engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, itu pun tidak menjadikan saya putus asa tentang rahmati jeneng. Nah, karena sifat rahmati jenengan nggak bisa kalah oleh neraka. Mulane niku kalau saya dulu pernah juga dapat cerita itu di kitab-kitab. Ada seorang rojul gitu yang di neraka. Itu dia terpirisan ya Hanan di sing akeh welasi. Padahal neraka umum kecet-kecet dia tetep ya Hanan. Sampai malaikat itu takut. Mungkin karuan disiksa cek muji ya Hanan den waktu temu. Mungkin karuan disiksa cek muji Allah ya apa? Ya Hanan. Jawabe dene enak. Masih Allah disiksa sifatnya Allah tetap ya Hanan. Zat pemberi maaf, zat yang kasihan, yang apa. Akhirnya malaikat itu matur Tuhan ya Allah. Padahal Allah tentu lebih tahu. Ada seorang rojul di Qori Jahanam yang telengen rokok. Dia itu muji-muji engkau ya Hanan ya Manan. Terus dari pengiran. Ya saya tidak tahu. Kajian tak atas. Dia ini senang aku pas ning swarga pun rokok dia seneng. Terus rojul tak tahu mau bisa seneng maupun. Akhirnya sesuai pengiran. Ya sendiri dari swarga. Itu saya harus betul baca kisahnya. Harus saya itu jangan sampai lah sifat rahmannya Allah, sifat pengampunannya Allah, pemaafnya Allah kalah oleh terornya setan bahwa kamu itu ahli neraka. Itu setan. Tetap sifat ampunannya Allah jauh lebih luas ketimbang yang kita bayang. Mulane bener Abu Nawas. Kalau ngakoni Gusti Zunubi misu ada di Roma di dosa kula kaya jumlahe pasir sego. Tapi sepurane jenengan tetap lebih gede. Yang penting kalau aturakan dari sampean penting saat ini sujud yang benar. Kau sakakan dungo, pokoknya sujud itu yang benar. Itu mulai dari rambut kita, ya, organ kita, sampai nanti ngintikan wa mukhri, wa asbi. Nabi nyebut nganti apa? Wa mukhri sumsum. Wa asbi itu urat. Jadi Nabi itu kalau sujud itu sajadah laka wajhi, wa basori, wasam. Lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi sujud itu tadi Nabi nak sujud itu seru tenang. Zat yang mengatur mata, ngatur telinga, ngatur sistem organ tubuh. Syaqqa sam'ahu wa basarahu. Ora kok sujudnya sampean. Wah nak sujud dari dungo mandi utangku akeh. Pangeran kon melok nyaur. Sing gak ada BPKB itu apa? Nengane ngelok-ngelok no sinten? Pangeran no. Tapi ini demi saya berdekaji. Itu ada yang melarat itu orang kaji. Konaah. Mau tenang sih komunikasi di Pongko tapi urutannya orang melarat itu ada yang apa? Nah ambil sabar. Muhammad ini tenan, mau tak hadis ini ini, tapi sampai mau ada Imam Syafi'i mau. Jadi Imam Syafi'i, pulau nanti tak apal loh. Jadi sing pulau mengenang tenan itu beliau secara vulgar, secara jelas. Fa'in tantakim minni falastu nopo biayisin. Andaikan kau menyiksa aku pun saya ini tidak akan putus asa. Wa in kasolat nafsi bijurmin nopo. Dan ini pulau dungo kesannya jenengan menjaga rojak harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun jenengan ngambil pulau. Kita memang ingin sekali meninggalkan dosa kesalahan, tapi sing pun jenengan harus yakin ditobati dan ingin sekali dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, barusan kita sudah menyimak kajian dari Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha, yaitu membahas tentang bagaimana cara kita
mendekatkan atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian yang sungguh bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa ngaji bareng. Sampai ketemu di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.